Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk menuntaskan tugas proyek pada mata kuliah Penganggaran Perusahaan. Saya Dinda Mutakin sebagai moderator dengan NIM 63230645. Tentunya saya tidak sendirian. Dan sebelum itu, mari saksikan cuplikan video perkenalan dari rekan saya. Saksikan videonya. Dalam dunia usaha yang sangat kompetitif seperti saat ini, kemampuan untuk memprediksi penjualan bukan lagi sekedar kelebihan, melainkan kebutuhan. Tanpa perencanaan yang tepat, toko bisa kewalahan dengan kelebihan atau kekurangan stok. Untuk itu, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan proyek kami dengan judul Sistem Peramalan Penjualan Menggunakan Metode Trend Moment pada toko Mebel Nabila Furniture, Paguyangan, Brebes. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Selamat menonton! Langsung saja masuk latar belakang. Pada analisis ini, toko Nabila Furniture berdiri sejak tahun 2004 di Paguyangan, Brebes, dikenal sebagai pusat penjualan mebel dan furniture. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, pencatatan yang dilakukan pada toko ini masih belum maksimal karena masih menggunakan cara manual. Hal ini sering menyebabkan ketidakseimbangan antara stok dan permintaan, sehingga terjadi kelebihan atau kekurangan barang dan mengalami kerugian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan metode peramalan yang lebih akurat seperti metode trend moment, guna membantu peramalan kebutuhan stok secara lebih tepat di masa yang akan datang. Tujuan dalam analisis ini, yang pertama itu ada menerapkan metode trend moment sebagai pendekatan statistik dalam memprediksi penjualan berdasarkan data historis. Yang kedua itu menganalisis permasalahan dalam sistem peramalan penjualan yang digunakan pada toko Nabila Furniture. Yang ketiga, memberikan dasar pengambilan keputusan yang lebih terstruktur untuk menyusun strategi pengelolaan persediaan. Di sini ada manfaat, itu ada dua, untuk toko Nabila Furniture dan mahasiswa. Bagi toko Nabila Furniture dapat membantu peramalan stok barang sehingga tidak terjadi kekurangan atau kelebihan persediaan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan stok barang pada toko. Bagi mahasiswa itu untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep anggaran penjualan dan penerapan metode trend moment. Ada rumusan masalah. Yang pertama itu mengapa toko mebel furniture mengalami ketidakseimbangan antara stok barang dan permintaan pelanggan. Yang kedua, bagaimana sih penerapan metode trend moment dapat membantu meramalkan penjualan di toko mebel Nabila Furniture. Bagaimana pengembangan sistem peramalan berbasis desktop dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam pengelolaan stok barang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lukas Satika. Apa itu anggaran? Anggaran produksi adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah unit barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode yang akan datang. Yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitatif barang yang akan diproduksi, jumlah, kuantitatif, serta waktu atau kapan produksi tersebut akan dilakukan. Fungsi anggaran itu ada dua macam. Yang pertama, fungsi koordinasi. Koordinasi itu adalah anggaran akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pekerjaan dapat mengikuti dan selaras dengan tujuan perusahaan atau laba. Anggaran menjadi penting untuk mengkoordinasikan rencana dari berbagai tingkatan, baik manajemen maupun departemen yang ada di dalam suatu perusahaan agar dapat menjalin sinergi yang baik. Yang kedua, fungsi perencanaan. Perencanaan adalah anggaran merupakan alat perencanaan berbentuk tulis
yang menuntut pemikiran teliti dan memberikan gambaran lebih nyata atau lebih jelas dalam unit maupun uang. Sebelum merencanakan suatu kegiatan, maka manajer akan melakukan pengamatan terlebih dahulu terikat berbagai hal yang akan dilaksanakan. Kebiasaan dalam membuat berbagai rencana akan menguntungkan semua kegiatan, terutama pada hal yang berhubungan dengan tingkat persediaan. Kebutuhan finansial, fasilitas, produk, marketing, pengembangan, dan lain-lain. Perencanaan akan membantu menentukan arah kebijakan serta tujuan perusahaan. Selanjutnya, metode trend moment. Apa itu trend moment? Trend moment adalah teknik analisis deret waktu yang membentuk persamaan tren linear. Rumusnya Y sama dengan A plus BX. Dengan penentuan nilai X dimulai dari angka 0 dan meningkat 1 per periode. Keunggulan metode ini adalah tidak disyaratkannya jumlah data yang genap berbagai dengan metode semi rata-rata. Fungsi metode trend moment ada 3. Yang pertama, menjadi dasar ramalan penjualan. Itu adalah berupa hasil ramalan taksiran jumlah unit atau nilai penjualan dalam periode anggaran mendatang. Yang kedua, membantu dalam proses penyusunan sebuah anggaran produksi, karena anggaran produksi sendiri sangat bergantung pada estimasi penjualan. Maka prediksi penjualan menggunakan metode trend moment dapat menentukan jumlah produk yang harus diproduksi. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan. Dengan metode ini dapat menyesuaikan target penjualan berdasarkan tren yang sedang ada dan menyusun strategi pemasaran dengan tepat. Untuk materi selanjutnya yang dibacakan Ardi. Oke, di sini saya ingin menjelaskan studi kasus mengenai toko mebel Nabila Furnitur Paguyungan Brebes dari tahun 2017 bulan Januari sampai Desember dan tahun 2018 dari bulan Januari sampai September. Di sini ada tabel dari tahun 2017 sampai Desember dan 2018 sampai September. Oke, di sini kami menggunakan metode trend moment, dan untuk di sini kita mencari nilai A dan B. Untuk mencari nilai A dan B ada rumus 1 dan rumus 2. Dari rumus 1 dan rumus 2 tadi diperoleh 89 sama dengan 21A plus 210B. Terus di rumus kedua 748 sama dengan 210A plus 2870B. Yang di atas dikali 10 yang rumus 1, yang B dikali 1. Dan B ditemukan hasilnya yaitu 0,18. Sedangkan untuk mencari nilai A adalah sebagai berikut. Yang kita menggunakan rumus 1 yaitu 89 sama dengan 21A plus 210B. Dan 210B itu diisi dengan minus 0,18. Dan hasil dari A itu yaitu 6,04. Setelah mendapatkan nilai A dan B, kita meramalkan periode bulan Desember 2018 dengan rumus berikut. Y sama dengan A plus B dikali X. A didapatkan dari yang tadi 6,04 dan B didapatkan dari rumus yang kedua minus 0,18 dan X didapatkan dari ramalan selama 23 bulan.
dan Y sama dengan 6,04 ditambah minus 4,14, jadi Y dihasilkan 1,9. Jadi bulan Desember ramalannya 1,9. Nah, setelah meramalkan itu kita harus mendapatkan indeks musim, yaitu rumusnya rata-rata permintaan bulan tertentu dibagi rata-rata permintaan bulan. Jadi rata-rata permintaan bulan tertentu itu didapat dari penjualan bulan Januari di tahun 2017 yaitu 6, dan rata-rata permintaan per bulan didapat dari penjualan selama tahun 2017, 2018 sampai September yaitu 4,24. Jadi 6 dibagi 4,24 hasilnya 1,42. Dari hasil dari ramalan tadi, kita dikali lagi ini dipengaruhi oleh indeks musim, maka rumusnya yaitu Y sama dengan indeks musim dikali Y. Jadi indeks musimnya tadi kan kita udah ketemu tadi 1,42 dikali ramalan bulan Desember yang tadi 1,9. Jadi 1,42 dikali 1,9 hasilnya 2,67. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanuiza Arisma. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada analisis. Yang pertama itu ketergantungan pada perkiraan manual. Selama ini pengelolaan persediaan di toko mebel Nabila Furniture hanya mengandalkan perkiraan atau intuisi tanpa dasar data yang akurat. Pemilik toko menggunakan pengalaman atau feeling pribadi untuk menemukan beberapa banyak stok yang harus disediakan. Menggunakan perkiraan ini membuat banyaknya kekeliruan yang terjadi. Ketidaktahuan metode yang tepat membuat toko ini juga mengalami beberapa masalah dalam pengendalian stok yang tepat. Untuk yang kedua itu ada fluktuasi permintaan tidak terkontrol. Permintaan terhadap barang mebel itu bersifat berfluktuasi tergantung musim, promosi, tren pasar, dan faktor sosial lainnya. Namun toko ini tidak memiliki sistem atau data historis sebelumnya yang dianalisis untuk memetakan pola fluktuasi tersebut. Banyaknya faktor yang membuat permintaan tidak terkontrol dengan baik, sehingga terjadi masalah pada permintaan pelanggan yang sekiranya kurang cocok terhadap toko mebel Nabila Furniture ini. Untuk yang ketiga itu tidak ada sistem pendukung keputusan. Di toko mebel Nabila Furniture ini belum memiliki sistem digital atau perangkat lunak yang dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan berbasis data atau dipesan dan diproduksi hanya berdasarkan pesanan. Jadi toko mebel furniture ini dipesan atau diproduksinya hanya berdasarkan perkiraan yang subjektif dari tahun sebelumnya atau intuisi dari pemilik toko sendiri. Tidak adanya sistem pendukung ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi kurang tepat dan tidak terstruktur. Sistem pendukung keputusan berfungsi untuk membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang relevan, data yang valid, proyeksi masa depan, hingga rekomendasi berdasarkan algoritma tertentu. Misalnya seperti metode peramalan ini. Untuk yang keempat itu kelebihan dan kekurangan stok menjadi masalah utama. Salah satu masalah yang paling krusial yang dihadapi oleh toko mebel Nabila Furniture ini adalah ketidakseimbangan antara persediaan barang dengan jumlah permintaan pelanggan. Kondisi overstock itu biasanya juga sering terjadi di toko karena membeli atau menyimpan stok dalam jumlah besar tanpa mempertimbangkan apakah permintaan akan tetap stabil setiap tahunnya atau menurun, atau sebaliknya stock out ketika permintaan tiba-tiba meningkat dan stok barangnya itu tidak mencukupi. Untuk yang kelima itu adanya kurangnya pemanfaatan metode statistik. Padahal saat ini udah banyak banget nih tersedia metode statistik yang terbukti efektif untuk pengolahan data. Namun toko mebel Nabila Furniture ini tuh belum memanfaatkan metode-metode tersebut dalam pengambilan keputusan stok dan pengadaan barang. Beberapa metode statistik yang umum digunakan itu seperti moving average, time series, exponential smoothing, ARIMA, hingga time moment. Dapat digunakan untuk menganalisis pola penjualan historis dan memproyeksi kebutuhan di masa mendatang secara akurat. Namun dalam praktiknya, toko hanya mengandalkan perkiraan subjektif, pengalaman pribadi, ikhtisar tanpa dasar pengolahan data matematis atau statistik yang memang sudah bisa valid. Oke, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dinda Mutakin. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas tentang kesimpulan dan juga saran. Yang pertama kesimpulan.
Jadi, penerapan metode trend moment ini dalam sistem peramalan penjualan terbukti mampu memberikan prediksi tren penjualan yang cukup akurat. Aplikasi desktop yang dikembangkan memudahkan pengguna dalam input data, proses peramalan, dan penyajian hasil secara informatif. Sistem ini juga membantu toko Nabila Furniture merencanakan penjualan secara lebih efisien, terstruktur, dan berbasis data, sehingga meningkatkan efektivitas operasional dan daya saing di tengah persaingan pasar. Lalu, saran dari pembahasan ini yaitu agar sistem peramalan ini memberikan manfaat maksimal, disarankan untuk terus menggunakan dan mengembangkan metode trend moment secara konsisten. Pengembangan aplikasi juga perlu dilakukan agar tampilannya semakin ramah pengguna dan dapat digunakan oleh siapa saja. Evaluasi berkala terhadap hasil peramalan juga sangat penting untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi pasar tertentu. Selain itu, mulai menyimpan data penjualan secara digital akan sangat membantu dalam memperkuat akurasi peramalan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis jangka panjang. Sekian video pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Dadah!